Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama Ustazah. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan menulis teks tanggapan. Simak baik-baik ya. Anak-anak, biasanya dalam sebuah obrolan santai kita sering berpendapat berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas. Misal, ketika kalian saling berdiskusi bersama teman-teman, membicarakan tentang acara televisi yang sama-sama kalian sukai. Ada kalanya kita setuju, namun ada kalanya kita tidak sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh teman kita. Nah, itulah anak-anak yang dinamakan dengan tanggapan. Lalu, apa yang dinamakan dengan teks tanggapan? Teks tanggapan merupakan sebuah teks yang isinya menyampaikan pendapat berkaitan dengan peristiwa, isu, atau fenomena dengan beragam sudut pandang, bergantung dari masing-masing individu. Struktur teks tanggapan ada 3. Yang pertama, evaluasi atau tesis. Kedua, deskripsi teks. Dan ketiga adalah penegasan ulang. Evaluasi atau tesis biasanya berisikan pernyataan umum atau masalah yang akan diangkat atau menjadi fokus penulis. Deskripsi teks berisikan pendapat penulis berkaitan dengan masalah yang akan disoroti. Pendapat tersebut bisa setuju, tidak setuju, atau kedua-duanya dihadirkan dalam sebuah teks. Ketiga adalah penegasan ulang. Dalam penegasan ulang ini, penulis menyimpulkan sikap kritisnya terhadap masalah yang disoroti dengan menegaskan kembali pendapatnya di bagian akhir atau penutup teks. Hal yang perlu kita ingat ketika memberikan tanggapan itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, harus objektif. Apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kenyataan atau fakta. Yang kedua, ketika kita memberikan tanggapan, harus menggunakan bahasa yang santun. Pilihan bahasanya tidak kasar dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks tanggapan meliputi yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu yang bagaimana? Kalimat aktif itu adalah kalimat yang pelaku atau subjeknya melakukan kegiatan. Contoh, seluruh rakyat Indonesia harus membeli produk dalam negeri sendiri. Subjek dari kalimat tersebut adalah seluruh rakyat Indonesia. Melakukan apa pekerjaannya? Membeli produk. Dengan demikian, subjeknya dalam kalimat tersebut seluruh rakyat Indonesia melakukan kegiatan, yaitu membeli produk. Yang kedua adalah menggunakan kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata yang baru memiliki makna ketika dipakai dalam kalimat. Kata tugas meliputi di, ke, dari, oleh, atau preposisi, karena, sehingga, bahwa, yang, atau konjungsi, pun, lah, ka, yaitu kelompok partikel. Yang ketiga, bahasanya yang digunakan adalah bahasa deskripsi. Apa itu bahasa deskripsi? Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Contohnya, hari ini semua gorengan Adi terjual. Di atas rombongnya tak tersisa satupun. Hanya tinggal alas gorengan saja.
Kalimat tersebut memberikan gambaran kita, deskripsi kita berkaitan dengan semua gorengannya Adi terjual habis. Buktinya yaitu tidak tersisa satupun. Sekarang kita lihat contoh teks tanggapan bagian evaluasi atau tesis. Sejak Maret 2019, siswa tidak lagi bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Mereka tak lagi bisa bercanda dan menikmati kebersamaan di sekolah. Tidak bisa bermain basket, tak bisa sholat berjamaah, dan mengaji di Masjid SMP Al-Hikmah tercinta. Tidak bisa melihat ikan di kolam masjid. Pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Pembelajaran berubah menjadi daring. Contoh ini merupakan bagian evaluasi yang merupakan pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang akan kita ambil. Masalah yang kita ambil pada bagian kali ini adalah berkaitan dengan pandemi COVID. Yang kedua adalah bagian deskripsi teks. Sebagaimana yang dibahas di depan tadi, bahwa deskripsi teks itu isinya mengungkapkan pendapat setuju atau tidak, atau bisa kedua-duanya ada di dalam teks. Pada deskripsi teks yang ada di contoh merupakan salah satu pendapat yang tidak setuju berkaitan dengan pembelajaran daring. Coba kita baca dengan seksama. Pembelajaran secara daring bagi sebagian siswa tidak menyenangkan. Mata cepat lelah. Mereka juga kesulitan memahami penjelasan guru. Walaupun guru sudah memberikan video pembelajaran, PowerPoint, dan dijelaskan secara interaktif dengan Zoom, siswa masih belum bisa merasakan nikmatnya belajar yang sesungguhnya. Apalagi jika jaringan internet tiba-tiba hilang, maka mereka tak bisa lagi mengikuti penjelasan guru. Siswa akhirnya ketinggalan materi. Bagian terakhir adalah penegasan ulang. Isi dari penegasan ulang adalah menegaskan kembali bagian yang ada di deskripsi teks. Coba kita lihat paragraf berikut. Pembelajaran secara daring memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan tersebut membuat capaian pembelajaran kurang optimal. Meskipun guru sudah banyak berinovasi, capaian pembelajaran daring tidak seoptimal dengan tatap muka secara luring. Dengan demikian, pembelajaran daring masih belum menyenangkan bagi siswa. Anak-anak, di bagian penegasan ulang ini, penulis menegaskan kembali pendapatnya berkaitan bahwa pembelajaran daring itu masih belum menyenangkan, sebagaimana yang ada di bagian deskripsi teks yang sudah diuraikan di depan, bahwa pembelajaran daring masih memiliki banyak keterbatasan, banyak kekurangan-kekurangannya. Demikian anak-anak, apa yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.